فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Tentang ya jin dan juga nanti syaitan. Iku yang Allah Ta'ala muliakan, mal jinnu pada halaman 11. Al jinnu alamun akhar ghairu alamil insani wa alamil malaika. Jin adalah makhluk Allah Ta'ala yang memiliki alam yang lain selain alamnya manusia dan juga alam malaikat. Bainahum wa bainal insan qadrun mustarak min haitsul ittisaf bi sifatil aqli wal idrak. Antara manusia dan jin ini ada sisi-sisi persamaan, ada sisi-sisi perbedaan. Adapun sisi persamaan dalam hal apa? Dalam hal mereka berdua ataupun jin dan manusia ini sama-sama memiliki akal dan idrak, memiliki pengetahuan. Ya, manusia memiliki akal dan memiliki pengetahuan, demikian juga ya jin. Wa min haitsul qudrah ala ikhtiyari tariqil khairi wasyarr. Dan juga memiliki persamaan bahwasanya mereka memiliki kudrah, kemampuan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Manusia juga memiliki kemampuan memilih mana yang baik, mana yang buruk, demikian juga jin. Wa yukhalifuna al-insan fi umurin. Demikian juga antara manusia dan jin ini juga memiliki perbedaan. Mereka memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan. Ya, ahammiha an aslal jan anna aslal jan mukhalifun li aslil insan. Yang paling mencolok perbedaan antara jin dan manusia yakni asal usul penciptaan. Ya, penciptaan manusia dan penciptaan jin ini berbeda asalnya. Kemudian wasammu jinnan lijtinanihim ay istitarihim anil uyun. Dan disebut sebagai jin karena ya ini tidak terlihat oleh mata. Ya, jadi jin disebut sebagai jin karena mata kita tidak sanggup melihatnya. Terus orang indigo gimana? Ya, subhanallah. Orang indigo yang dia lihat bukan wujud aslinya. Ya, karena Al-Qur'an mengatakan bahwasanya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwasanya jin ya syaitan, ya jin itu ada yang syaitan, ada yang bukan syaitan. Ya, jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Nanti akan jelaskan apa itu syaitan. Mereka bangsa jin dan juga kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Ini Quran yang berbicara, Allah Ta'ala yang kabarkan. Ya, jadi yang orang-orang indigo yang dia lihat itu bukan jin dengan wujud aslinya. Ya. Dan orang-orang yang bisa katanya konon bisa melihat jin, ya berarti dia tidak normal. Bukan memiliki indera keenam. Ya, karena orang yang normal itu tidak bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Ya, imma dia dibantu oleh jin lain. Ya, nah yang Allah Ta'ala muliakan. Ini wasamu jinan lijtinanihim ay istitarihim anil uyun. Disebut sebagai jin karena mata kita tidak sanggup untuk melihatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf di ayat ke-27. Ini dalilnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dan juga kabilah-kabilahnya, ya, mereka juga memiliki kabilah-kabilah. Kelompok-kelompok sebagai manusia memiliki kelompok-kelompok. Sanggup melihat kalian sementara kalian tidak sanggup melihat mereka. Kemudian asluhum, asal penciptaan. Akhbarana Allahu Jalla wa Ala annal jinna qad khuliqu minan nari fi qawlihi. Allah Ta'ala yang menghabarkan kepada kita jin itu tercipta dari api. Ya, dalam firman-Nya di surah Al-Hijr Allah Ta'ala berfirman, wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan bangsa jin kami ciptakan ya
sebelumnya, yakni sebelum manusia, dari naris samum, api yang menyala. Kemudian di surat Rahman, di surat Ar-Rahman Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqal janna min marijin min nar, dan kami menciptakan jin dari gejolak api. Min marijin min nar. Apa makna daripada min marijin min nar? Qala Ibnu Abbas, berkata turjumanul Quran Abdullah bin Abbas, ya, wa Ikrimah, dan juga Ikrimah muridnya, wa Mujahid muridnya, wal Hasan, dan Hasan Al-Basri, wa ghairu wahidin fi qawlihi marijin min nar tarful lahab. Makna daripada Allah Ta'ala ciptakan jin itu dari marijin min nar, dari ujung pangkal daripada api. Ya, kalau kita lihat api kan ada ujungnya, ya. Itulah, ya. Yakni dasar asal daripada penciptaan jin dari ujung api. Ini menurut Ibnu Abbas dan juga murid-muridnya. Wa fi riwayatin, ya, min khalisihi wa ahsanihi. Adapun dari riwayat yang lainnya, ya, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, qala An-Nawawi fi syarhihi ala Muslim, berkata Imam Nawawi ketika menjelaskan yakni hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, al-marijil al-lahab, al-mariju al-lahabu al-mukhtalitu bisawadin nar. Ya, Allah sebutkan bahwasanya jin itu tercipta daripada marijin an-nar, ya, marijin min narin, yakni al-lahab, yakni bara api, al-mukhtalik, yang bercampur dengan sawadin nar, hitamnya api. Dan kadang kalau kita lihat orang bakar-bakar ada hitam-hitamnya, ya, itulah yang disebut sebagai marijun, ya, min nar. Kemudian wa fil hadis alladzi akhrajahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, khuliqatul malaikatu min nur, malaikat tercipta dari api, dari cahaya, wa khuliqal jannu min nar, dan jin ini tercipta dari api, wa khuliqa adamu mimma wasafalakum, dan Adam tercipta dari apa-apa yang sudah diterangkan kepada kalian, ya, dari tanah. Kemudian mata khuliqu, kapan terciptanya jin ini, ya. La syakka anna khalqal jinni mutaqaddim ala khalqil insani liqauli ta'ala. Tentu tidak ragu lagi, penciptaan jin ini lebih dahulu daripada penciptaan manusia, penciptaan Adam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang kita tadi sebutkan dalam surat Al-Hijr, ya, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, dan sungguh kami telah ciptakan manusia itu dari solsol, yakni tanah yang kering, min hama'in masnun, ya, tanah kering yang asalnya dari tanah yang lembek, ya. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum, sedangkan jin kami ciptakan, kata Allah, sebelum penciptaan, ya, yakni insan, penciptaan manusia, dari api yang bergejolak. Ya, hal ini terdapat dalam surah Al-Hijr di ayat ke-26 sampai 27. Faqad nassa fil ayah annal jannah makhlukun qablal insan. Dari ayat yang mulia ini kita ambil kesimpulan bahwasanya jin ini makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Wa yara ba'das sabiqin annahum khuliqu qablal insani bi alfai amin. Ya, ulama-ulama terdahulu ada yang berpendapat bahwasanya jin ini diciptakan terlebih dahulu daripada manusia, jaraknya 2000 tahun, ya, 2000 tahun diciptakan jin, baru setelah itu manusia. Akan tapi wahadala dalila alaihi min kitabin wala sunnah, tapi pendapat mereka tidak ditopang dengan dalil, baik daripada Quran ataupun daripada sunnah, maka kita tidak boleh untuk meyakininya. Kemudian asmaul jinni fi lughatil Arab, nama-nama jin, ya, kalau ini dilihat dari bahasa Arab. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar, al-jinnu inda adil kalam wal ilmi bil lisani ala maratib. Ya, jin menurut para ulama dan juga ulama-ulama ahlul kalam, ya, yang sering membahas perkara-perkara yang gaib, ada beberapa nama-nama daripada jin itu sendiri. Yang pertama, faida dzakkarul jinna khalisan qalu jinni, kalau mereka mengatakan, ya,
jin itu sendiri secara umum, maka mereka mengatakan jin. Ya. Yang kedua, faida aradu annahu mimma yaskunu ma'an nas qalu Amir wal jam'u Ammar. Ya. Kalaulah yang tinggal bersama manusia, jin-jin yang tinggal bersama manusia, mereka sebut sebagai Amir ataupun jamaknya Ammar. Ini secara istilah penyebutan orang Arab ketika menyebut jin, ya. Makanya kalau orang Arab mengatakan hal taskunu ma'a Amir, apakah kamu tinggal bersama si Amir maknanya adalah jin. Yang ketiga, fa in kana mimma ya ya'ridu lisibyan qalu arwah. Kalaulah jin ini yang sering ya biasanya mengganggu ataupun menampakkan dirinya dengan wujud yang lainnya, biasanya menampakkan kepada anak-anak, mereka sebut sebagai arwah, ya. Kemudian yang keempat, fa'in khabasa wa ta'arrada qalu syaiton. Kalaulah jin ini memiliki sifat menentang, bandel, inilah yang disebut sebagai syaiton, ya. Jadi syaiton ini ya sifat membandel, menentang, kufur, ya. Kalau ada jin yang seperti ini maka disebut sebagai syaiton. Naam. Yang kelima, fa in zada amruhu ala dzalika wa qawiya amruhu qalu ifrit. Ya, kalau ada jin, ya, jenis jin yang sifatnya itu kuat dan memiliki kekuatan-kekuatan, ya, melebihi dari para jin-jin yang lainnya, mereka sebut sebagai ifrit. Naam. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan asnaful jin, kelompok jin. Jin juga memiliki kelompok-kelompok. Ya, bagaimana kita tahu? Dari nas. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hada, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perkara ini, al jinnu salasatu asnaf. Jin itu ada 3 kelompok. Ya, fasinfun yatiru fil hawa, ada kelompok yang terbang di angkasa. Ya. Kemudian wasinfun hayyat wa kilab, ada kelompok yang mereka itu ya dari kelompok ular dan juga anjing. Wasinfun yahluna wa yatmanuna, dan ada kelompok yang mereka itu berkelana, ya, wa yatmanuna, dan ada juga yang singgah. Ya, kata Rasulullah SAW, ada jin ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang menghuni bagian atas, terbang di udara. Kelompok yang kedua ya dikelompokkan yakni anjing dan juga ular. Kelompok yang ketiga yakni kelompok yang mereka berkelana dan juga ada yang singgah-singgah. Naam, rawahu Tabrani ya wal Tabarani wal Hakim wal Baihaqi fil asma was sifat bi isnadin sahihin. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani wal Hakim dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian la majala litakdibi ya bi alamil jinni. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang mendustakan alamnya jin. Maksudnya ya, adanya jin ini perkara yang tidak perlu untuk didustakan. Angkarat qillatun minan nas wujudal jinni ingkaron kulliyan. Sebagian orang ya, mereka mengingkari wujud daripada jin. Mereka mengatakan enggak ada jin. Ya. Wa zama ba'dul musyrikin. Orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mengira, mereka memiliki keyakinan annal murada bil jinni arwahul kawakib. Yang dimaksud dengan jin itu adalah ruh-ruh bintang-bintang. Ini orang-orang musyrik kuno zaman dahulu. Yang sebagian mereka ada yang menyembah bintang-bintang, ya. Wa za'amat ta'ifatun minal falasifa. Sebagian yakni kaum filsafat, ya ahlul kalam, mereka berpendapat annal murada bil jin nawazi'us syarr fin nafsi al-insaniyah wa qawaha al-khabitha. Ya, mereka menganggap bahwasanya jin itu adalah sifat-sifat buruk yang ada dalam manusia, dalam diri kita. Ya, bukan makhluk sendiri. Kata sebagian dari golongan falasifa. Ya. Sebagaimana juga mereka juga berpendapat malaikat itu adalah sifat-sifat baik yang ada dalam diri manusia. Ya, mereka tidak beriman dengan makhluk yang namanya jin adalah merupakan makhluk yang memiliki alam sendiri. Tapi mereka mengatakan jin itu adalah dorongan sifat-sifat baik yang ada dalam manusia, sebagaimana malaikat itu dorongan sifat-sifat buruk baik. Adapun jin dorongan sifat-sifat buruk yang ada dalam manusia.
Ya, ini kata sebagian kaum falasifah. Kemudian, hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian waza'ama fariqun minal muhdatsin annal jinna hum al jarasim wal mikrobat. Sebagian orang mengatakan jin itulah bakteri, virus, itu jin, jarasim yakni bakteri, wal mikrobat, mikroba allati kashafa anha al ilmul hadis, yang mana di era ilmu pengetahuan yang modern itu bisa dilihat. Kalau zaman dulu nggak bisa dilihat bakteri, mereka menganggap itu adalah jin. Sekarang ternyata bisa dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran berkali-kali lipat. Jadi berarti bukan jin lagi, karena definisi jin itu tidak bisa dilihat dengan mata, baik pakai bantuan ataupun nggak pakai bantuan. Ini sebagian orang, sebagian ulama juga, mereka yakni para peneliti. Waqad dhahaba ad-Doktor Muhammad Al-Bahi. Dr. Muhammad Al-Bahi membuat penelitian dalam tafsir surat jin, annal murada bil jinnil malaikah, malah aneh. Dia mengatakan bahwasanya jin itu malaikat itu. Fal jin wal malaika indahu alamun wahid la farqa bainahuma. Antara jin dan malaikat, kata Dr. Muhammad Bahi ini sama saja mereka. Wa mimma istadalla bi, apa dalilnya? Annal malaika mustatiruna anin nas, karena malaikat itu tidak terlihat oleh manusia dengan wujud aslinya sebagaimana jin. Illa annahu adkhala fil jinni man yahtafi min alamil insaniyah fi iman wa kufri. Yang dia bedanya dengan malaikat jin itu ada sifat-sifat seperti manusia, ada yang kafir, ada yang beriman. Wa khair wa syarr, tafsir suratil jin. Ala kuhilan, inilah pendapat-pendapat beberapa para peneliti ahlul ilmi. Subhanallah. Ala kuhilan, jin itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang memiliki alam yang berbeda dengan alam manusia berdasarkan dalil-dalil tadi. Kemudian ada ilmi laisa dalilan, bantahan kepada mereka. Wa ghayatu ma indahu haula'il mukadzibina annahu la ilma indahum biwujudihim. Adapun garis besar daripada alasan mereka untuk menolak eksistensi daripada jin, karena mereka itu tidak memiliki ilmu bagaimana wujudnya. Wa adalmu ilmi laisa dalilan, dan alasan tidak memiliki ilmu bagaimana wujud jin ini tidak bisa jadikan sebagai dalil untuk menolak eksistensi makhluk namanya jin. Wa qabihum bil akil an yanfiya syai'u li adami ilmihi biwujudi, dan kelemahan akal itu biasanya manusia itu kelemahan akalnya akan menolak sesuatu yang dia tidak bisa melihat wujudnya. Wa hada mimma na'ahu Allahu alal kafara, dan inilah yang Allah Ta'ala celah bagi orang-orang kafir. Bal kadzabu bima lam yuhitu bihi ilma. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Mereka orang-orang kafir itu mendustakan apa-apa yang mereka tidak ilmui, tidak ketahui. Dengan kasat mata mereka mendustakan Allah karena gaib, nggak nampak. Sedangkan mereka beriman dengan berhala-berhala karena nampak. Demikian orang-orang yang menolak eksistensi daripada jin karena alasan mereka tidak nampak. Maka mereka bagikan orang-orang kafir yang Allah Ta'ala sebut dalam surat Yunus ini. Wa hadhil mukhtara'at al-hadis allati la yastati'u ahadun an yukabiru fiha akana yajuzu lil insan asa mundu mi'at sinin an yunkira imani khusuliha law akhbarahu sadiqun bidzalik. Dan ini merupakan alasan-alasan orang-orang yang mereka menolak hal-hal gaib yang mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka untuk menghabarkannya. Alasannya karena tidaknya nyata. Wa hal adamu sima'at atau adamu simat lil aswat allati ya'ujju bihal kaun fi kulli makan dalilun ala adami wujudiha. Sekarang kita tanya, suara-suara yang terkadang kita dengar, suara halilintar, suara gemuruh, yang mana kadang kita enggak ada wujudnya.
Apakah ini menunjukkan tidak adanya benda tersebut? Ya, sebagaimana kita melihat sekarang kita mendengar suara dari radio, ya, dari handphone kita, ya, ada suaranya. Tapi adakah wujudnya? Ya, tapi kita mengemai ini ada orangnya. Subhanallah, ini bantahan kepada mereka. Wasohi, yang benar kata beliau, al-qaulul haq, yang benar adalah annal jinna alamun salisun ghairu alamil malaikati wal basar. Jin adalah makhluk Allah Ta'ala yang memiliki alam yang lainnya, ya, selain daripada alamnya malaikat dan alamnya manusia. Jadi ada 3, alamnya malaikat, alamnya manusia, dan alam jin yang masing-masing memiliki alam. Wa annahum makhluqat akilatun wa'iyatun mudrikatun laisu bi'aradin wala jarazim. Yang mana jin ini adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala yang memiliki akal, ya, yang memiliki kemampuan, bukan sebagaimana yang mereka klaim dia adalah bakteri, ya. Naam. Wa annahum mukallafuna ma'muruna munhiyuna, dan mereka juga diperintahkan sebagai manusia juga dilarang, ya. Itu yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian dalil-dalil tentang eksistensi akan adanya makhluk Allah Ta'ala yang namanya jin. Yang pertama yakni at-tawatur, kabar berita yang mutawatir dari generasi ke generasi, ya, bahwasanya ada namanya makhluk disebut sebagai jin, ya. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, lam yukhalif ahadun min tawaifi al-muslimina fi wujudil jin wala fi anna Allaha arsala Muhammadan ilaihim. Tidak ada perselisihan di antara manusia secara umum. Adapun parsial ada tadi, ya. Ada yang mengatakan enggak ada yang mengatakan bakteri, ada yang mengatakan itu malaikat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya jin itu hanyalah sifat-sifat buruk manusia. Ya, secara global tidak ada yang menyelisihinya, ya. Wala fi anna Allah arsala Muhammadan ilaihim. Demikian juga di umat Nabi Muhammad, di umat di mana Nabi Muhammad SAW diutus kepadanya. Wa jumhuru tawaifil kuffar ala isbatil jin. Sampai orang-orang kafir itu, ya, secara garis besar mereka menetapkan akan adanya jin, walaupun sebagian juga menolaknya, ya. Amma alul kitab minal yahudi wan nasara fahum mukirruna bihim ka iqraril muslimin. Adapun alul kitab Yahudi dan Nasara, mereka, ya, mengimaninya, ya, sebagaimana kaum muslimin mengimani. Wa in wajada fihim man yunkiru dzalik, walaupun ada yang mengingkarinya, ya. Wa kama yujadu fil muslim ma yunkiru dzalik, sebagaimana di kalangan umat muslim juga ada yang mengingkari eksistensi daripada jin itu sendiri. Seperti kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, ahlul kalam, ya. Jahmiyah dan Mu'tazilah ini enggak percaya akan adanya jin, ya. Malaikat mereka pun juga enggak percaya. Subhanallah, ya. Wa in kana jumhur ta'ifa wa aimatuha mukirruna bidzalik, dan, ya, secara global para imam dan juga kaum muslimin menerimanya. Ya, ini namanya disebut sebagai khabar mutawatir, ya, dari generasi ke generasi. Wa hadza li anna wujudal jin tawatarat fi akhbaril anbiya'i wa tawaturan ma'luman bid-darurah. Dan kabar-kabar berita tentang adanya jin ini, ya, ini adalah kabar yang mutawatir yang disampaikan oleh para nabi-nabi kepada umatnya, ya. Dan jadilah ini sebagai ilmu yang diketahui oleh orang banyak, namanya maklum bid-darurah, ya. Wa maklum bid-darurah annahum ahya'un uqala. Makna daripada maklum bid-darurah itu ilmu yang semua orang tahu. Contoh, ya, kalau salat 5 waktu itu wajib, ini adalah ilmu yang maklum bid-darurah, ya, enggak perlu lagi dipertanyakan. Demikian juga akan adanya jin, ini termasuk maklum bid-darurah, ya. Bahwasanya mereka adalah makhluk yang berakal, fa'iluna bil iradah, memiliki, yakni iradah, kemampuan, keinginan untuk melakukan sesuatu. Bal ma'muruna wa munhiyuna, dan mereka juga diperintah dan juga dilarang. Laisu sifat wa aradan qa'ima bil insan au ghairi. Bukan, ya, jin itu sifat jelek manusia, itu katanya jin, bukan ini, ya.
Kama yas'umuhu ba'dul mulakhidah, sebagaimana yang diklaim sebagian orang-orang ateis. Ya, orang ateis mengatakan jin ini bukan makhluk. Ya. Yang ada itu manusia. Ya, malaikat ini bukan. Malaikat itu adalah sifat-sifat baik manusia. Jin itu sifat-sifat buruk manusia. Ini kata orang-orang ateis. Adapun ahlul kitab, sebagian mereka ya menggambarkan malaikat itu bagaikan anak-anak yang memiliki sayap. Maka kalau kita lihat ya di beberapa rumah ibadah mereka ada gambar-gambar anak ya, anak perempuan ya masih kecil, ada sayapnya. Ya, ini menurut mereka malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Dan ini mengikuti yakni akidah kaum musyrikin zaman kuno, zaman dahulu, yang mereka mengatakan Allah Ta'ala itu mengangkat anak perempuan, yakni para malaikat. Para malaikat ini merupakan banatullah. Nah, yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian ya, falamma kana amrul jin mutawatiran anil anbiya'i tawaturan ta'rifuhul ammatu al-khassa ya, lam yumkin ta'ifah minal muntasibina ir-rusul al-kiram an tungkirahum. Kalaulah kabar berita tentang jin ini adalah merupakan mutawatir dari para nabi-nabi ya, diturunkan, diajarkan, dikabarkan kepada umatnya, terus diturunkan generasi ke generasi selanjutnya, maka tentunya bagi mereka yang beriman kepada para rasul ya, beriman kepada utusan Allah, tidak mungkin akan mengingkarinya ya. Nah, disebutkan ya oleh Syekh Ibnu Taimiyah, jami'u tawaif al-muslimina yukiruna biwujudil jin. Seluruh kelompok-kelompok dari para kaum muslimin itu mengakui akan adanya wujudnya jin ya. Wa kadzalika jumhurul kuffar ka'amati ahlil kitab. Demikian juga orang-orang kufar dan juga ahlul kitab. Wa kadzalika amatul musyrikil arab wa ghairihim. Demikian juga secara umum dari musyrikin Arab, walaupun ada yang mengingkarinya, tapi secara umum mengakuinya. Min auladi Ham, dari anak-anaknya keturunan Ham, Masya Allah. Wa kadzalika jumhurul Kan'anin wal Yunan min auladi Yafis. Ya, demikian juga anak keturunan Yafis. Sampai seperti itu Syekh Ibnu Taimiyah. Maksudnya anak keturunan Ham, anak keturunan Yafis, ya, secara umum mereka mengimani akan adanya wujud jin. Ya, karena Nabi Nuh itu memiliki 4 anak. Ya, 1 yang kufur, tinggal 3 anak Nabi Nuh. Inilah yang menjadi nenek moyang manusia yang ada sekarang. Setelah banjir Nuh, ya, Ham, Syam dan Yafis. Ya, Ham ini merupakan nenek moyang dari bangsa yang berkulit hitam. Ya, Yafis ini moyang yang bangsa yang berkulit ya sawo matang ataupun memiliki mata yang agak sipit, orang-orang Asia ya. Dan Syam ini keturunan bangsa Arab dan juga bangsa Romawi. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, intinya ya, seluruh daripada kebanyakan manusia itu mengimani akan adanya makhluk dalam wujud ataupun wujud makhluk yang bernama jin. Kita akan masuk pada nas-nas ya dan hadis dalil akan adanya jin. Kenapa disebutkan ini oleh beliau? Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, ini untuk membantah orang-orang yang mengingkari akan eksistensi jin, atau orang-orang yang mereka menganggap jin itu adalah bakteri ya, atau orang-orang yang mereka mengatakan jin itu adalah sifat buruk manusia namanya jin, sifat baik manusia namanya malaikat. Inilah bantahannya. Adapun disebutkan dalam Quran seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jin itu sendiri ya, sangat jelas sekali. Allah Ta'ala berfirman, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakan wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku bahwasanya ya ada beberapa dari kalangan jin mendengar Quran. Ya, mendengar Quran. Subhanallah, sudah jelas bahwasanya ada ya makhluk, beberapa orang dari kalangan jin mendengar Quran. Kemudian wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Masih di surat yang sama. Ya. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia ya'uduna, meminta pertolongan dari kalangan laki-laki dari jenis jin. Jin ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, nanti akan dibahas ya.
Ada laki-laki dari kalangan manusia yang dia minta pertolongan ya kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqo. Maka jin-jin itu semakin menambah-nambah dosa-dosa mereka, semakin menambah kesesatan mereka. Kemudian wahia nususun kasirasun sayati dzikru ghalibiha fi sanaya hadhihi risalah insyaallah. Dan nas-nas ini akan banyak nanti disebutkan ya tentang yakni kehidupan bangsa jin insyaallah taala ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Karena sudah jam 6, kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.